Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 96 dan ke-97. Ivan Xavier hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat ke arah kerumunan orang di sekelilingnya dan dia benar-benar terkejut saat melihat seseorang yang dikenalnya. Harvey Oak. Dia melihat Harvey duduk di bagian ujung. Lantas dia tiba-tiba tidak memiliki nafsu makan lagi dan berlari ke arah Harvey. Kini dirinya diselimuti kecemasan. Perhatian semua orang terfokus padanya sambil bertanya-tanya apa yang dia sedang lakukan. Namun dia berjalan menuju pria yang mengenakan pakaian yang dibeli dari toko di pinggir jalan itu. Ketika dia berdiri di sampingnya, ekspresi wajah banyak orang berubah secara drastis. Ini terutama untuk keluarga Zima. Banyak wajah mereka berubah seketika itu juga. Ada apa hubungan dengan menantu yang menumpang itu? Apakah orang tak berharga ini menyinggung sekretaris Xavier? Sampai dia harus berlari ke arahnya begitu dia melihatnya. Rasa dingin menjalar di punggung kakek Zima. Sekretaris Xavier adalah seseorang yang tidak boleh merasa tersinggung. Jika Harvey pernah membuatnya kesal di masa lalu, dia pastikan akan membunuhnya setelah ini. Apa? Ada apa dengan pertanda malapetaka ini lagi? Zack Zimmer hampir saja mengeluarkan kata-kata makian. Hei teman, lama tidak bertemu. Harvey menyela dan berdiri sambil tersenyum sebelum Evan memiliki kesempatan untuk mengucapkan sepatah kata pun. Evan sedikit diam terkejut tapi dia segera mengerti maksud dari CEO-nya. Dia segera tersadar sambil tertawa kecil. Harvey, siapa yang tahu kita akan bertemu lagi setelah lulus? Kau bekerja di mana sekarang? Semua keluarga Zima menghela nafas lega setelah mendengar respon sekretaris Xavier. Untungnya, mereka hanyalah teman lama. Kalau tidak, bagaimana seorang pecundang seperti Harvey bisa mengenal seseorang yang berkedudukan tinggi seperti sekretaris Xavier? Zack berlari dengan gugup. Ketika dia mendengar percakapan mereka, dia mulai menghina Harvey. Sekretaris Xavier, mengapa kau berbicara dengan pecundang seperti dia? Apa kau tidak tahu? Dia tidak hanya terkenal di keluarga Zimmer, dia juga terkenal di seluruh Neumhi. Menantu laki-laki yang hanya menumpang hidup dari keluarga Zimmer. Dia hanya memiliki $100 untuk uang saku hariannya. Sekretaris Xavier, jangan terlalu dekat dengannya atau kemalangannya akan menular padamu. Evan merasa ngeri mendengar kata-kata Zack dan memandang Harvey dengan tidak percaya. Dia tahu bahwa Harvey bersembunyi selama 3 tahun terakhir setelah dia meninggalkan keluarga York. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey menanggung aib seperti itu selama 3 tahun ini. Tidak heran ketika Harvey kembali, Harvey melakukan banyak pekerjaan luar biasa. Zack tidak menunggu Evan menjawab. Kemudian dia melanjutkan. Orang seperti ini adalah pecundang. Keluarga kami sedang bersiap untuk mengusirnya untuk selama-lamanya. Dia tidak akan pernah bisa masuk ke lingkaran kita selama 18 generasi berikutnya. Harvey, cepatlah pergi. Apakah kau berencana untuk merusak pemandangan di sini? Harvey terlalu malas untuk memikirkan Zack. Dia hanya tersenyum dan berkata, Ivan, kau pernah menjadi dewi yang begitu acuhnya ketika kita belajar bersama. Sejak kapan kau mulai bergaul dengan orang-orang yang tidak dapat dipercaya ini? Pecundang, siapa yang kau sebut tidak bisa dipercaya? Zack berteriak. Kau tahu sendiri. Harvey menjawab dengan malas. Kemudian mengabaikan Evan dan melanjutkan duduk dan menyantap makanannya. Harvey melihat wajah Evan masih dipenuhi rasa gugup dan ketakutan. Kemudian, dia dengan santai berkata, karena kau di sini dan telah diundang untuk makan malam, mengapa kau tidak makan saja? Akan sia-sia jika kau tidak menyantap makanan ini. Evan menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia tahu bahwa CEO-nya tidak marah dan dia mengizinkannya untuk melanjutkan makan malam. Apakah kau reinkarnasi dari hantu yang kelaparan? Nona Xavier, silahkan lewat sini. Jangan mau diganggu oleh sampah yang menjijikan ini. Zack melontarkan hinaan lagi sebelum memberi isyarat dengan tangannya mengajak Evan untuk pindah. Setelah malam ini berakhir, dia harus mengusir Harvey dari keluarga Zimmer. Dia bukan hanya tidak berguna, yang dia bisa lakukan hanyalah memperburuk keadaan. Saat Zack melontarkan hinaan, dia tidak menyadari wajah Evan berubah menjadi pucat. Wajah Wendy juga menjadi lebih pucat seperti mayat. Mereka benar-benar tidak datang untuk menjadi tamu di keluarga Zimmer hari ini. Masalahnya adalah situasinya di luar perkiraan mereka sehingga seperti mereka tidak dapat turun dari harimau yang sudah mereka tunggangi. Wajah kakek Zimmer bergejolak dengan beragam emosi saat dia melihat Ivan berjalan kembali ke tempat duduknya. Dia takut keadaan akan berubah menjadi lebih buruk, jadi dia langsung berdiri dan mencoba memberikan sedikit tepuk tangan. Hadirin sekalian, keluarga Zima menyambut Anda semua sekalipun Anda mengundang diri sendiri hari ini. Lagi pula kami memiliki sesuatu yang besar untuk diumumkan. Karena kalian semua ada di sini, mengapa kalian tidak menjadi saksi untuk kami? Oh, aku ingin tahu kabar baik apa ini. Mungkinkah kakek Zima telah menemukan cinta keduanya? Kepala keluarga lainnya yang hadir sangatlah skeptis. Meskipun ada wanita cantik dalam acara itu, mereka tidak berniat menutupi perasaan mereka yang sebenarnya dan malah tertawa terbahak-bahak. Kakek Zima mengedipkan matanya ke mereka. Jangan menertawakan orang tua sepertiku sekarang. Sebelumnya, aku ingin semua orang memperhatikan sesuatu untukku.
Sambil mengatakan itu, kakek Zima menepuk tangannya memberikan tanda. Segera saja, para pengawal keluarga Zima masing-masing membawa satu kotak besar ke aula tersebut. Kotak-kotak ini menyimpan barang-barang bermerek mewah dan berkualitas tinggi. Semuanya terlihat sangat menarik dan terlihat mahal. Bab 97. Sak Zima tidak bisa berkata-kata terhadap hal ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa kakeknya akan memperlakukannya dengan sangat baik sehingga dia mengeluarkan semua barang-barang mewah itu. Ekspresi kepala keluarga lainnya mulai sedikit berubah satu persatu. Mereka semua memiliki set barang yang sama di rumah mereka. Toh, ini adalah barang yang harus dimiliki oleh masyarakat kelas atas di Numhi. Pandangan kakek Zima beralih ke Von Xavier dan Wendy Sorrel. Lalu dia tersenyum. Tamu kami yang terhormat, karena Anda ada di sini, mengapa Anda tidak mencoba melihat-lihat set barang berharga milik keluarga Zima? Evan dan Wendy hendak menolak tawaran itu, tetapi ketika mereka melihat barang-barang mewah berkualitas tinggi di beberapa kotak itu, wanita manapun pasti akan tergerak. Oleh karena itu, mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak mencoba meliriknya. Kakek Zima memperhatikan ekspresi mereka. Dia bersikeras untuk meraih kemenangan malam itu. Kemudian dia melambai dan berkata, "Hadirin sekalian, datang dan lihatlah." Pengawal pertama membuka kotak di depan. Di dalamnya ada satu set 6 perhiasan yang terbuat dari emas putih dari kalung hingga cincin. Itu adalah satu set perhiasan lengkap. Terdapat mosaik berlian besar berkilauan, memantulkan cahaya dengan cemerlang. Wow! Itu adalah satu set 6 perhiasan pertunangan Tiffany Co. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli hanya dengan uang saja. Banyak wanita di keluarga Zima menjadi bersemangat. Siapa yang tidak menginginkan satu set perhiasan Tiffany? Bahkan mata Mandy Zimmer tersipu saat melihat ini. Ketika menikah dengan Harvey York, dia bahkan tidak memiliki cincin berlian, apalagi memiliki hal-hal lainnya seperti itu. Tidak jauh dari mereka, Lillian Yates memandang Harvey dengan kebencian. Jika bukan karena kerumunan orang-orang itu, dia akan memberi Harvey banyak omelan. Putrinya sendiri harus sangat menderita karena menikah dengan pecundang sepertinya. Selanjutnya, kotak kedua dibuka. Tidak ada yang lain di dalam kotak ini selain setumpuk notaban berwarna biru. Ada 88 tumpukan jika dihitung dengan benar. Yang berarti ada 880.000 nilainya. Kotak ketiga kemudian dibuka. Di dalam kotak itu ada setumpuk dokumen legal. Itu adalah dokumen legal untuk satu set villa. Kakek Zima melihat barang-barang ini dan dengan bangga berkata, "Hadirin sekalian, mohon jadilah saksiku. Ada satu set villa, satu set perhiasan, dan 880.000 uang tunai. Orang tua ini telah mempersiapkan semua ini dari beberapa tahun yang lalu. Aku ingin memberikan ini kepada cucu tertua dari keluarga Zimmer agar dia dapat meminta calon istrinya untuk menikah dengannya. Namun cucuku ini memiliki selera yang tinggi dan tidak pernah menemukan wanita dalam impiannya. Oleh karena itu, aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyerahkan hadiah pertunangan ini. Hari ini dia mendekatiku dan memberitahu bahwa dia telah menemukan seorang wanita yang dia sukai dan siap untuk melamarnya. Saya kemudian memutuskan untuk menyerahkan barang-barang itu sebagai hadiah untuk pasangan muda ini. Tentu saja Zack adalah cucu tertua dari keluarga Zimmer dan merupakan ahli waris yang sah. Setelah menikah, posisi kepala keluarga Zimmer akan diserahkan kepadanya. Saya berharap orang-orang yang berkumpul di sini hari ini akan memberikan dukungan penuh kalian kepada pasangan muda ini. Itu sudah pasti. Namun, kakek Zimmer, siapakah cucu iparmu ini?" Kepala keluarga yang hadir bukanlah orang yang bodoh. Banyak dari mereka mengalihkan pandangan ke arah Yvonne. Mungkinkah Yvonne adalah cucu perempuan dari keluarga Zimmer? Jika itu masalahnya, maka itu akan menjelaskan mengapa dia acuh terhadap mereka. Sepertinya mereka memang perlu memperhatikan keluarga Zimmer mulai sekarang. Mereka akan menjadi keluarga kelas 1. Yvonne dan Wendy tidak menunjukkan reaksi apapun. Lagi pula, mereka sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap Zack. Mereka tidak pernah mengira kakek Zimmer merujuk ke salah satu dari mereka. Mereka berdua menunggu untuk melihat siapa gadis yang beruntung itu. Kakek Zimmer berbalik ke arah Yvonne dan Wendy. Dia melihat adanya harapan dalam wajah mereka dan memiliki kepastian di hatinya. Kemudian kakek Zimmer melanjutkan dengan senyuman. "Hadirin sekalian, siapa yang akan menjadi cucu menantu dari keluarga Zimmer? Dia akan menjadi tunagan ahli waris kita. Saya akan membiarkan cucu lelaki saya yang luar biasa untuk mengumumkan rahasia ini sendiri." Selesai berbicara, kakek Zimmer memimpin para hadirin untuk bertepuk tangan. Prok prok prok. Aula itu seketika meledak dipenuhi dengan tepuk tangan meriah. Pada saat inilah, tanpa disadari, Zack telah berubah menggunakan setelan putih dengan sekuntum mawar di saku dadanya. Dia berjalan keluar dengan ekspresi puas pada wajahnya. Harvey hampir tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Apa yang Zack coba lakukan? Apakah dia berpikir ini adalah pernikahan? Apakah dia tidak tahu etika dasar mengenakan jas? Namun, semua wanita muda memandangnya. Sebagai seorang pemuda dari keluarga kaya, dia memang arogan, namun dia memiliki penampilan yang baik. Zack tampak seperti manusia di luar. Tetapi perilakunya tidak ubah seperti seekor anjing. Bahkan Mandy menoleh memandang Harvey setelah melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan nafas mengeluh dalam hatinya. Ketika dia menikah dengan Harvey, Harvey tidak melamarnya atau memberinya hadiah pernikahan. Mereka bahkan belum makan malam bersama.
Mereka hanya baru pergi berdua untuk mengambil akta pernikahan mereka. Bahkan Mandy juga yang harus membayar uang untuk Harvey. Saat memikirkan hal ini, Mandy merasa sedikit tersiksa. Bab 98 dan ke-99. Dia tidak berharap untuk dilamar, yang dia harapkan hanyalah memiliki upacara pernikahan yang lengkap dan bahagia. Namun, suaminya ini. Ketika dia memikirkan hal ini, Mandy Zimmer menghela nafas yang berat lagi. Harvey, dasar sampah! Cynthia Zimmer yang ada di samping mereka menjadi sangat marah dan memelototi Harvey Oak. Lihat mereka sekarang, lihat dirimu. Tidak usah membahas lamaran pernikahan. Kau sudah menikah dengan saudara perempuanku selama bertahun-tahun. Apa yang pernah kau berikan padanya? Jika kau benar-benar seorang pria, seharusnya kau sudah memulai mengurus perceraian. Kau tidak cocok dengan saudara perempuanku dan tidak memiliki kemampuan untuk membahagiakannya. Cynthia. Mandy menatap adik perempuannya itu sambil menahan pikirannya untuk dirinya sendiri. Kak, jangan lindungi dia lagi. Sampah adalah sampah. Pecundang adalah pecundang. Itu adalah sifatnya, dia tidak bisa mengubah itu. Jika aku jadi dia, aku akan mencari tempat untuk menyembunyikan diri dari dulu. Bagaimana mungkin aku masih punya wajah untuk tinggal di sini dan melihat sebuah lamaran? Apa dia tidak punya akal sehat dalam dirinya? Apakah dia tidak menyadari betapa kaya dan romantisnya Zack dibandingkan dengan kesengsaraan dan keputusasaannya? Perasaan kesal tergambar jelas di seluruh wajah Cynthia. Kakakku telah mengalami kesialan dan malapetaka selama 8 generasi karena telah menikahimu. Sementara itu di aula, rasa ingin tahu semua orang terlihat dengan jelas di wajah mereka. Mata mereka menatap lurus ke arah Zack tanpa berkedip. Mereka ingin tahu kepada siapa dia akan melamar. Zack merasa bangga pada dirinya sendiri. Dengan mengenakan setelan jas putih, dia tampak seperti pangeran dongeng yang menawan. Tampak mempesona dan sangat gembira. Zack berpikir tentang bagaimana dia akan segera bisa memeluk seorang wanita cantik di pelukannya. Segera dia juga akan menggenggam kekuasaan keluarga Zimmer di tangannya. Zack tidak bisa lagi menahan senyuman kebahagiaannya. Namun, Zack masih berusaha untuk mencoba menahan dirinya untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Dia menggigit bibirnya hingga terlihat seperti senyuman yang sangat ambisius. Zack menunjukkan aura yang sangat santai menghadapi kerumunan itu. Dengan lembut dia berkata, "Hadirin sekalian, para kepala keluarga dan temanku tersayang. Ada yang ingin aku katakan. Ketika aku pertama kali bertemu wanita ini, itu merupakan cinta pada pandangan pertama. Dia telah membuat hatiku yang layu hidup kembali. Sejak hari itu dan seterusnya, aku telah memutuskan bahwa aku, Zack Zimmer, akan bekerja keras untuk memberinya semua kebahagiaan yang pantas dia dapatkan. Hari ini, di depan orang banyak ini, aku ingin mengatakan apa yang telah tersimpan di hati selama beberapa hari terakhir ini. Aku berharap kalian semua akan menjadi saksiku." Zack menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya ke Wendy Sorrell yang masih menonton drama ini berlangsung. Kemudian dia berkata dengan penuh harapan terlukis jelas di wajahnya. "Wendy, maukah kau menikah denganku?" Penonton mulai berteriak-teriak dan seketika suasana di aula menjadi gempar. Ini terlalu terang-terangan. Zack melamar manajer Sorrell dari York Enterprise di depan semua orang ini. Rumor mengatakan bahwa manajer Sorrell tidak diragukan lagi sangat baik dalam karirnya dan dia akan dipromosikan menjadi seorang direktur. Tidak heran jika Zack dapat memperoleh investasi dari York Enterprise. Dengan orang dalam berkedudukan tinggi, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Mandy menjadi pucat. Dia tahu mengapa dirinya kalah dari pria ini. Karena Zack dan Wendy memiliki hubungan seperti ini, dia tidak akan pernah bisa memenangkan pertarungan itu. Wajah Yvonne Xavier dipenuhi ketakutan. Dia tidak bisa mengerti dan memahami dengan jelas kapan Wendy dan Zack memulai hubungan mereka. Bukankah dia ingin datang untuk mengembalikan hadiah-hadiah yang dikirimkan oleh Zack kepadanya? Wendy sendiri tidak tahu apa-apa. Dia sama sekali tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia sudah datang mengembalikan hadiah itu. Bagaimana mungkin secara misterius hal ini berakhir menjadi sebuah lamaran pernikahan? Kakek Zimmer senang melihat kejadian ini. Dia semakin puas apalagi setelah melihat reaksi Wendy yang terlihat seperti kaget dan terguncang. Bagi seorang wanita yang terlahir dari keluarga biasa, pasti tidak pernah terbesit dalam imajinasi terliarnya bahwa suatu hari dia akan menikah dengan keluarga kaya. Dia berpikir bahwa ini pasti momen terpenting dalam hidupnya. Semua kepala keluarga saling memandang satu sama lain. Mereka lalu berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah. Meskipun Zack tidak menikahi Yvonne, tapi dia bersedia hadir hari ini. Itu membuktikan pengaruh Wendy di York Enterprise. Keluarga Zimmer akan segera naik ke puncak. Semua kepala keluarga dengan cepat mengeluarkan ponsel mereka dan mengirimkan pesan teks untuk meminta anak bujangan mereka yang paling memenuhi syarat untuk datang. Meskipun Wendy sudah menjadi milik Zack, masih ada Yvonne yang tersisa. Siapapun yang berhasil menikahinya akan mendapatkan banyak keuntungan. Manfaat ini bahkan mungkin melebihi dari apa yang keluarga Zimmer dapatkan. Nikahi dia! Nikahi dia! Nikahi dia! Anak-anak muda dari keluarga Zimmer berteriak. Semua ini telah direncanakan sebelumnya agar Wendy tidak ragu-ragu dan menyetujui lamarannya saat dia masih dalam kebingungan. Bagaimanapun juga, ini adalah villa yang sangat besar.
Ada 6 set perhiasan dari Tiffany Co. dan uang tunai senilai $880.000 menunggunya. Seorang pewaris dari keluarga Zima baru saja melamarnya di depan kerumunan dengan latar belakang suasana yang sangat mewah. Ini lebih dramatis dari sinetron manapun. Tidak ada sutradara yang akan berani melangkah sejauh ini dalam membuat sebuah cerita drama di stasiun televisi. Zack melihat bahwa Wendy masih terkaget dan kebingungan. Kemudian dia berkata, "Wendy, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu saat aku pertama kali bertemu denganmu saat di York Enterprise. Aku tahu bahwa kau adalah wanita yang aku cari selama hidupku. Untukmu, aku telah mengambil semua tabungan yang telah aku kumpulkan selama bertahun-tahun dan membeli semua barang mewah yang diinginkan oleh wanita manapun. Aku mungkin telah kehilangan jutaan dolar untuk hal itu, tetapi aku tidak keberatan sedikit pun. Jika kau menyukainya dan selama aku ada di sini untukmu, maka aku akan memberikan semua itu kepadamu." Bab 99. Apa? Penonton sangat terkejut. Zack telah kehilangan jutaan dolar hanya untuk membeli barang-barang mewah. Apa dia sudah gila? Saat mereka melihat sikapnya, mereka berpikir bahwa Zack tidak mungkin memalsukannya. Tidak heran dia bisa memenangkan hati Wendy Sorrell setelah menghamburkan uang sebanyak itu untuknya. Apa ada wanita yang sanggup menolak itu? Dia rela menggunakan jutaan dolar hanya untuk merayu seorang perempuan? Sungguh mencengangkan. Benar sekali. Menjadi kaya buat seorang pria adalah satu masalah, kalau dia rela menghabiskan uang untukmu itu masalah yang lain lagi. Betapa mengagumkan. Jika suamiku memperlakukanku seperti itu, aku bahkan rela untuk mati. Banyak sekali wanita yang mulai berpendapat. Barang-barang mewah senilai jutaan. Itu artinya semua barang itu pasti barang antik atau barang yang terbatas dan sedang tren. Wanita manapun yang mengaku tidak tersentuh dengan disodorkan barang-barang seperti itu, pasti akan menerimanya. Banyak wanita yang saat ini sedang menatap penuh harap pada Zack Zimmer. Kakek Zimmer mengangguk-angguk. Cucunya itu memang luar biasa. Dia tahu bagaimana menangkap hati seorang wanita. Dia tahu apa yang perlu dan tidak perlu dikatakan. Keluarga Zimmer tidak perlu khawatir di masa depan dengan pewaris cerdas seperti ini. Lihat dirimu. Lalu lihat mereka. Kau benar-benar memalukan. Lillian Yates tidak tahan lagi untuk memarahi dan mengomel kepada Harvey York. Dia hampir meludah saat melihat menantu laki-lakinya yang hanya menumpang itu. Lillian tidak peduli dengan standar yang Harvey miliki, tapi karena perbandingan antara kedua pria itu jelas jauh berbeda dalam pandangannya. Lillian merasa menantu laki-lakinya sama sekali tidak berguna. "Mandy, aku peringatkan. Kau lebih baik bercerai setelah ini. Aku akan mencarikanmu suami yang lebih baik untukmu. Aku tidak percaya kita bisa dikalahkan oleh si bajingan Zack itu. Ibu, mengapa kau masih membicarakan hal ini?" Mandy menjawab dengan setengah hati. Dia menatap Wendy dengan kagum. Wanita mana yang tidak mengantisipasi adegan romantis dilamar seperti itu? Harvey tidak berkata apa-apa. Dia melihat ke depan dan merasa canggung. Apakah Zack sudah gila? Mengapa dia tiba-tiba melamar Wendy? Apakah air sudah membanjiri otak orang gila ini? Saat itulah Zack berlutut di depan Wendy. Dengan lembut Zack berkata, "Wendy, aku sendiri yang memilih cincin pertunangan ini untukmu. Menikahlah denganku." Zack mengambil sebuah kotak cincin dari dalam sakunya dan membuka kotak cincin itu. Wow! Semua orang yang hadir mulai mengelilingi mereka dengan cepat. Terdengar banyak suara dan menahan nafas tidak percaya. "Sial, itu! Bukankah itu cincin telur merpati yang terkenal?" Kerumunan itu tidak percaya dengan mata mereka. Cincin itu tidak menarik perhatian, tapi berlian moissanite di atasnya adalah simbol telur merpati dalam dongeng. Setidaknya berlian itu bernilai 10 karat. Ini adalah telur merpati yang dilelang 3 tahun lalu. Kepala keluarga dari keluarga Brooke, Zachariah Brooke, datang menghampiri dengan mulut ternganga. Siapapun dari keluarga kelas atas di Numhi akan menyadari benda ini. Muncul di tempat lelang rahasia 3 tahun lalu dan dibeli oleh seorang pembeli misterius dengan harga tinggi senilai 30 juta. Siapa sangka benda ini ada di sini hari ini? Sungguh mengejutkan. Zack terlalu berlebihan. Bagaimana bisa dia mengeluarkan benda ini hanya untuk Wendy? Apa? Telur merpati? Harvey berdiri dari kursinya pada saat itu. Wajahnya berkerut penasaran. Telur merpati itu dibeli dari tempat lelang 3 tahun lalu. Jika dia tidak salah ingat, dialah yang membeli berlian itu 3 tahun lalu. Meskipun dia meninggalkan benda itu di keluarga York, bagaimana mungkin mereka mengambil benda itu untuk dijual sedangkan itu dianggap sebagai properti keluarga York? Benda aslinya ada pada keluarga York. Itu berarti seharusnya telur merpati ini. Itu palsu, kan? Harvey tanpa sadar berseru. "Apa yang kau katakan, pecundang?" Zack melompat dari posisi berlutunya dan menunjuk Harvey dengan murka. Semua berbalik dan memandang ke Harvey pada saat itu. "Maafkan aku karena tidak bisa menahan kata-kataku." Harvey menggelengkan kepalanya. "Telur merpati itu kelihatan terlalu palsu. Omong kosong apa yang kau keluarkan?" Wajah dan leher Zack memerah saat dia berteriak gugup. "Harvey, jangan sembarangan berbicara seperti itu." Mandy menepuk tangan Harvey dengan lembut. Jika Harvey kembali membuat Zack emosi, dia akan mendapatkan konsekuensi yang mengerikan nanti. Seperti yang diduga, Zack melawan dengan dingin. "Kau hanya menantu laki-laki yang menumpang dengan uang saku harian sebesar ratusan dolar per hari.
Apa yang kau tahu tentang berlian? Kau sedang bercanda? Hari ini adalah hari besarku, jadi aku tidak akan memperhitungkan ini. Tapi kurasa kau harus pergi secepatnya. Bolehkah aku melihatnya? Ivan Xavier dengan lembut mendorong dan melirik pada Harvey. Suaranya penuh dengan kegelisahan. Ivan pun sangat terkejut. Dialah yang secara pribadi membantu Harvey untuk membeli telur merpati itu 3 tahun lalu. Bagaimana bisa sekarang ada di sini? Kakek Zima menghentikan Zack dari kemarahannya itu. Kakek Zima melambai pada Ivan dan berkata, "Tidak masalah. Silakan Sekretaris Xavier." Ivan berlari ke depan, mata indahnya berkedip sambil menatap pada telur merpati itu. Kemudian dia langsung mengangkat tangan kirinya. Ivan mengenakan cincin pada jarinya yang halus. Namun, cincin ini dipakainya di jari telunjuknya. Cincin berlian yang dipakainya itu bernilai paling tinggi 1 karat. Saat dibandingkan dengan telur merpati yang asli, seolah seperti anak kecil yang bertemu ibunya. Bab 100 dan ke-101. Tolong, bisakah seseorang memberikanku sebuah senter? Tiba-tiba Ivan Xavier bertanya. Cepat, cepat! Bawa ke sini. Meskipun kakek Zima tidak tahu apa yang sedang Ivan lakukan, dia memerintahkan pelayannya untuk memenuhi permintaannya. Dengan cepat, senter dibawa. Ivan menyalakan senter dan menyorotkan cahaya ke arah 2 buah berlian itu. Cahaya yang menyilaukan menerangi berlian itu. Orang banyak yang berkerumun di sekeliling tidak bisa menahan nafas. Kebanyakan dari mereka menunjukkan wajah tidak percaya. Di bawah cahaya, semua orang bisa melihat perbedaan antara 2 jenis berlian. Berlian Ivan lebih kecil, tapi pantulan cahayanya yang terang menyilaukan mereka. Pemandangan itu menarik perhatian orang-orang. Namun, telur merpati Zack Zima yang sebesar kepalan tangan itu. Ini. Seseorang memecah keheningan. Wajahnya tidak percaya. Situasi apa ini? Bagaimana bisa berlian 1 karat ini lebih berkilau dan menarik daripada telur merpati 10 karat itu? Bukankah ini berlian yang berharga 4 juta dolar 3 tahun lalu? Aku ada di tempat lelangnya saat itu. Pantulan cahayanya sangat berkilau. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan, ini palsu. Apakah yang pecundang katakan itu benar? Mereka mulai bergumam dan berbicara. Kepala keluarga yang mulai angkat bicara. Mereka berpengetahuan luas di bidang ini dan tidak takut menyinggung siapapun. Mereka tidak tahan untuk mendiskusikannya. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk memandang Harviok. Apakah ini sebuah keberuntungan untuk menantu laki-laki yang menumpang itu? Atau memang dia tahu persis tentang berlian? Wajah kakek Zima berubah drastis saat mendengar kata-kata itu. Dia melotot pada Zack dengan kekecewaan, berharap Zack segera memperbaiki situasi. Hal ini membuat semua menjadi semakin buruk. Jika dia ingin melamar, dia cukup mengambil berlian yang berharga beberapa karat. Bagaimana bisa dia menggunakan cincin berlian palsu? Bagaimana jika Wendy Sorrell menolak lamarannya? Reputasi keluarga Zimmer akan hilang. Evan tidak terganggu dengan reaksi orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, dia menghela nafas lega dan segera kembali di posisi sebelumnya. Dia hanya ingin memastikan bahwa itu bukan telur merpati yang Evan bantu menawarkan untuk mendapatkannya di pelelangan 3 tahun lalu. Jika tidak, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya pada CEO. Semua hal lainnya di luar itu bukanlah urusan Evan. Evan tidak ingin berkata apa-apa mengenai apakah telur merpati itu asli atau palsu. Bukan posisinya untuk membahas masalah sepele pada keluarga Zimmer. Memang kenapa kalau berlian itu asli? Bagaimana jika itu palsu? Tidak ada yang penting bagi Evan. Kakek Zimmer melihat bahwa Evan tetap diam terhadap situasi itu. Kemudian dia melirik Zack yang malu dan tertawa. Baiklah semuanya. Keluarga Zimmer adalah keluarga yang memiliki reputasi baik. Bagaimana mungkin kami memakai cincin berlian palsu pada keadaan genting seperti lamaran pernikahan ini? Aku yakin ada kesalahpahaman di sini. Cincin berlian ini tidak dibeli dari tempat lelang 3 tahun yang lalu. Aku membelinya dari Afrika Selatan beberapa tahun yang lalu. Namun karena potongan dan warnanya yang tidak menarik, kami tidak pernah menunjukkannya ke publik. Kami sudah membuat diri kami menjadi bahan tertawaan di depan banyak orang malam ini. Benda ini mungkin tidak seharga 4 juta, tapi aku menghabiskan ratusan ribu dolar untuk membeli berlian ini. Setelah mendengar perkataan kakek Zimmer, semua orang yang menyatakan cincin berlian itu palsu sesaat tersadar. Menurut kakek Zimmer, berlian itu asli, tapi kualitasnya memang tidak sebanding. Zack menatap kakeknya sendiri dengan tatapan penuh arti. Dia hanya menghabiskan 20 dolar tadi siang untuk membeli cincin itu dari internet Amazon dengan pengiriman yang cepat. Penjualnya menegaskan tidak akan ada yang bisa melihat perbedaannya dengan mata telanjang. Zack menerimanya dengan yakin karena Wendy tidak akan mengetahuinya, tapi dia tidak mengira hal itu akan dibongkar oleh Evan. Kemudian dia berpikir tentang mengapa Evan memilih tidak berkata apa-apa selama momen krusial tadi. Hati Zack merasa sedikit lega. Apakah Evan jatuh cinta padanya? Evan berniat untuk menjaga reputasi Zack pada momen penting tadi. Mungkin dia memiliki penampilan luar biasa hari ini sehingga menarik perhatian Evan. Jika itu benar, Zack tiba-tiba merasa dilema. Jika dia tahu dari awal bahwa Evan sedikit tertarik padanya, untuk apa dia melamar Wendy? Status mereka sangat berbeda seperti siang dan malam. Namun, Zack sudah menunggangi harimau sekarang. Akan sulit untuk turun dari kendaraan liar seperti ini.
Situasi sudah meluas sejauh ini. Dia tahu tidak ada lagi jalan keluar. Ekspresi matanya berubah sedikit saat dia menoleh pada Wendy dengan wajah lembut. Wendy, menikahlah denganku. Akhirnya Wendy kembali sadar saat Zack kembali menanyakan lamarannya. Dia melihat Zack yang sedang berlutut di depannya. Wendy langsung menghindarinya dengan wajah yang marah. Para penonton saling berpandangan ketika melihat reaksi Wendy. Apakah calon cucu menantu perempuan dari keluarga Zima ini marah? Zack tercengang sendiri. Dia segera berkata, Wendy, meskipun berlian ini bukanlah telur merpati yang berharga 4 juta dolar dari 3 tahun yang lalu, tapi ini masih berharga ratusan ribu dolar. Ini bukan barang palsu, tolong jangan marah. Berjanjilah untuk menikahiku dan aku akan mencari cara untuk membeli telur merpati yang berharga 4 juta dolar untukmu. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.